Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Gak pas nanti nyanyi sak keluargamu. Sumpah ini lo anak Asyanti lo ngapain anjir. Sebenarnya bukan salahnya ada orang juga sih. Iya kan. Nang. Kamu itu lo nggak tahu budaya bola. Nginjek lapangan aja ya nggak tahu. Kok tahu-taunya lagu aduh di mana-mana itu. Nah, kalau pemain timnas itu di tengah lapangan nyanyinya lagunya Sapusaka gitu loh, mau ngawur kok kebiar-kebiar musikmu itu slow rock lagi weng lho, buat konser kayak apa udah lagu itu oke didengerin lo lah. Kok yang kedua lagu rindu atau apa? Wah, kan? Indonesia rindu menang ya, mungkin begitu. Rindu Piala Dunia mungkin. Gak pas nanti nyanyi sak keluargamu. Nyanyi sekeluarga, mendingan di rumah. Ya, oke nang. Sebenarnya tidak apa-apa sih mau menyanyi, silahkan begitu, tidak pernah dilarang. Tapi ya jangan sampai merusak suasana lah. Karena menurut saya ketika tradisi yang sudah dijalankan sedemikian rupa beberapa tahun terakhir, tradisi kalau timnas menang pasti akan menyanyi Indonesia tanah airku, tiba-tiba digantikan, pasti itu akan merusak suasana ya. Jadi menurut saya mungkin yang salah ini bukan Mas Anangnya and friends-nya begitu, tapi mungkin yang salahnya ini orang yang mengundang begitu. Dan juga sudah ada klarifikasi dari Asyanti, katanya mereka diundang sama PSSI untuk bawa lagu, katanya seperti itu sih teman-teman. Jadi, nah ini klarifikasinya ini. Mengundang kita untuk memeriahkan acara di tanggal. Fix ya, PSSI yang undang. Inilah kita senang gitu saat diajak ya gitu. Jadi bukan profesional ya. Makanya sebenarnya kan karena bukan kita memang di sini sebagai penyanyi profesional, kita benar-benar di sini hanya karena kita memang pengen nonton terus semua matchnya. Jadi kita pengen datang gitu, dan pada saat datang diminta untuk memeriahkan ya kita seneng banget gitu. Dan kita udah bilang bahwa kita nyanyinya lagu nasional atau lagu kebangsaan aja ya, kita nggak bisa nyanyiin lagu kita sendiri karena lagu kita kan cinta-cintaan gitu, duet melo nggak nyambung banget gitu. Kita udah kalah gitu. Mungkin ada kesalahan kita juga bahwa kita tidak detail untuk mencari tahu sendiri gitu, untuk mencari tahu sendiri kira-kira selesai nyanyi itu harus ngapain sih, kira-kira kita harus apa sih, itu salah kita. Jadi kita nggak mau. Oke teman-teman sudah sufix ya. Bilang kita benar ya nggak juga, itu juga ada salahnya. Tapi ya mungkin itu pembelajaran buat kita ke depan gitu ya. Kita minta memang diluruskan aja bahwa apa sih yang kejadian sebenarnya, karena kan yang paling enak bahwa dibilang kita ya udah dibayar malah merusak suasana dan lain-lain, itu hal-hal yang seperti itu. Jadi memang sudah ada klarifikasi dari Asyanti bahwa mereka memang diundang sama PSSI untuk memeriahkan. Jadi ya stop, sudah kita bully-bully yang bilang mereka ini bikin emosi segala macam, sudahlah, sudah lewat dan sepatutnya kita memaafkan mereka gitu. Ya sepatutnya lah kita memaafkan mereka sebagai supporter Indonesia yang jengkel-jengkel, yang kemarin emosi-emosi, sudahlah biarkan saja mereka bernyanyi. Toh Indonesia sudah menang dan kita tetap mendukung timnas Indonesia supaya bisa bermain optimal di ronde ketiga nanti. Karena yang patut dijaga itu, yang patut ditunggu itu ketika Indonesia nanti masuk ronde ketiga, karena lawan di sana itu berat-berat semua. Semoga timnas Indonesia bisa menampilkan permainan yang terbaik dan bisa masuk Piala Dunia sesuai dengan cita-cita kita semua. Kira-kira seperti itu. Media Malaysia soroti sejarah baru timnas Indonesia. Dalam judul pemberitaannya, Metro Malaysia menyebut timnas Indonesia mencetak sejarah setelah lolos ke babak ketiga kualifikasi. Banyak orang Malaysia yang dukung timnas kita. Sejarah dengan mencapai babak ketiga untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Filipina 2-0 di kandang sendiri, tulis Metro. Sementara New Straits Times menulis Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara pada babak ketiga
kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Malaysia dan Thailand yang berpeluang menemani Indonesia gagal pada menit-menit akhir. Ya betul, Thailand itu kan beda golnya itu kalau tidak salah, selisih golnya itu cuma 1. Sayangnya mereka itu kemarin menangnya itu 4-1 ya. Jadi mungkin kalau mereka bisa menang 5-1 atau 6-1 ya mereka bisa menemani Indonesia sebenarnya. Tetapi sayangnya tidak bisa karena ya kalah jumlah gol begitu, selisih gol. Dan akhirnya Indonesia yang mewakili ASEAN ya, Asia Tenggara. Kita sepatutnya berbangga gitu karena satu-satunya wakil ASEAN atau Asia Tenggara itu cuma Indonesia. Jadi kita terus dukung timnas kita supaya bisa bermain lebih bagus lagi dari pertandingan ke pertandingan supaya bisa menang dan tembus Piala Dunia sesuai dengan harapan kita, cita-cita kita bahwa kita bukan level ASEAN tetapi level kita adalah level Asia dan juga level Piala Dunia ya. Semoga Indonesia bisa masuk Piala Dunia sesuai dengan harapan kita. Viral Bung Towel lempar botol minuman saja di komentator nobar timnas versus Filipina. Lempar botol itu agak kurang. Pertama karena ini kan lagi event resmi ya, bukan di sosmed yang lo bisa komen sebebas-bebas lu gitu. Gue ngerti sih kalau orang nyalahin panitia eventnya kenapa harus ngundang public enemy kayak si Bung Towel itu ke event. Public enemy guys. Apa bedanya para pelempar botol yang sok savage itu sama para panitia event? Sama-sama ngasih dia panggung lagi, dibahas lagi dia sama semua orang gara-gara kejadian itu. Maksud gue kalau mau jadi pelempar-pelempar gitu mah jangan di event bola, mendingan masuk ke pemerintah, bisa lempar-lemparan tanggung jawab ke rakyat. Dua, gue ngerti sih. Ya, itu bisa, memang dilempar-lempar. Betul. Habis mandi ya kan, anduk gitu. Tapi itu aja udah bikin istri lu atau mama lu marah gitu. Apalagi ini banyak talent-talent yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba kena lemparan botol. Apalagi ada Bang Oki yang panasan begitu. Ya marah lah dia ditimbuk botol. Ngomongin Bang Oki Rengga, dia udah terang-terangan kok bilang di PWK kalau dia juga nggak suka sama si Towel. Tapi apakah dia ngelempar-lempar botol kayak begitu? Kan enggak. Karena Bang Oki punya otak, punya attitude. Dia tahu lempar-lempar begitu nggak sopan dan nggak profesional. Kenapa supporter harus profesional juga, Bang? Ya jelas lah harus profesional. Timnas kita udah tambah bagus, tambah jago. Ya pasti sorotan dunia kan bakal lebih tajam lagi ke kita. Iya, gitu. betul. Apa nggak malu Setuju. kalau timnasnya udah jago tapi supporternya agak kampungan? Apa lu nggak malu sama supporter Jepang yang waktu Piala Dunia dipuji satu dunia karena abis nonton mereka buangin sampahnya ke tempatnya? Ya kalau timnasnya tambah jago, tambah profesional, ya supporternya juga harus tambah profesional. Nah, harus jalan setuju. bersama. Betul. Walk together. Kenapa harus walk together? Karena kalau walk out ya keluarganya Anang. Ini kata-kata penutup yang bikin kita tertawa semua. Walkout ya Anang. Iya karena Anang walkout dari dalam lapangan. Tapi kalau kita berbicara soal Bung Towel, memang Bung Towel ini memang jadi musuhnya pecinta bola timnas Indonesia. Memang dia musuh dalam artian dia itu narasi-narasinya itu berseberangan dengan hampir menyeluruh pecinta timnas Indonesia, supporter timnas Indonesia. Jadi tidak sejalan lah komentar-komentarnya itu, selalu bertabrakan dengan apa yang dirasa, apa yang dipikirkan oleh supporter timnas Indonesia. Tidak sejalan gitu. Artinya jadi musuh dalam sebuah gagasan, pemikiran begitu dalam soal sepak bola. Tetapi yang pasti jangan pernah main kekerasan, jangan pernah main yang namanya lempar-lempar botol. Ya, memang banyak yang senang juga begitu. Secara emosional terwakilkan dengan orang yang melempar. Untungnya tidak kena gitu ya, tidak kena ke Towel. Botolnya itu ke tempat lain ya. Jadi untunglah, selamatlah Towel begitu. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai ada kekerasan. Kita tetap harus cinta damai. Boleh berbeda pendapat, boleh berbeda gagasan dan ide soal sepak bola, tetapi kita harus tetap bersatu mendukung timnas Indonesia. Kira-kira seperti itu, teman-teman.